Gune. Geser ke bawah ada definisi. Apa artinya? Perempuan, istrinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suasana sore hari di Surabaya bersama para ustadz, para tuan guru, dan kita akan seperti biasa, sesi kita adalah uji kesaktian Ustadz Kainama. Apakah benar Yesus selama hidupnya membujang dan tidak pernah menikah? Kita akan uji kesaktian Ustadz Kainama. Benar atau tidak? Mari Ustadz Ki. Yesus menikah atau tidak? Ya. Al-Quran tidak pernah bilang gitu. Wah kakak, gak nyambung. Ustadz Kainama langsung bantah judul provokatif yang dituliskan Ipung Atria. Apakah Yesus menikah? Al-Quran tidak pernah bilang begitu. Nah kalau Al-Quran tidak pernah bilang begitu, ya udah bro, gak usah repot-repot. Patuhi aja ajaran kitab sucimu bro. Jadi kalau jika Ustadz Ipung bertanya kepada Kainama yang sebagai seorang muslimin, saya bilang, nggak ada ceritanya. Saya mau jawab apa? Nggak ada. Tapi ketika ditanya, apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya? Yohanes 20:15. Kan gini kan, sakti langsung keluar. Kita ini tanpa janjian loh tadi. Temanya beliau nanya, temanya apa? Nggak usah tema-temaan. Pokoknya kita uji kesaktian. Yohanes 20:15. Yohanes 20:15 versi paralel. 15 Alkitab Sabda Versi paralel. Nanti pilihnya yang Alkitab Sabda, klik. Jadi para penonton yang kami muliakan, ketik Yohanes pasal 20 ayat 15 spasi Alkitab Sabda versi paralel di Google ya. Langsung kita enter. Oke. Isinya? Kita lihat yang versi paralel. Ya. Isinya. Iya. Saya bacakan Ustaz. Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. "Ibu, Ya. mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan ini dia besar. Katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia besar, supaya aku dapat mengambilnya." Syukran. Ada 3 kata yang bagus di situ. Jesus, ibu, dan Maria. Jesus sudah jelas Jesus. Ibu. Lalu ada Maria. Orang berpikir ini adalah ibunya Jesus. Karena dia panggil ibu, beliau panggil ibu. Ibu, mengapakah engkau menangis? Berarti ibunya Jesus dong. Berarti ini Maria di situ yang tertulis adalah Maria Virgin Mary atau Maria ibunda Yesus. Atau Theotokos, ibunda Allah, gitu kan? Apakah benar begitu? Geser ke bawah, nanti ada diketemukan ayat tapi di bawahnya ada angka-angka tuh. Apa bacaannya itu? Gune. Geser ke bawah ada definisi. Apa artinya itu? Perempuan, istrinya. Oke. Bagaimana mungkin dia panggil perempuan itu Gune? Yesus manggilnya Gune. Kalau ibu itu bahasa Yunaninya meter. Nggak pernah Gune. Perempuan bahasa Yunaninya telis. Perempuan bahasa Yunaninya telis. T-H-E-L-Y-S, telis. Ibu meter. Gune my wife. Mari kita lihat apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 15. Legei autei ho isaus gainai. Tikleis, tina zeteis, ekein. Dokousa hoti ho kepouros esti. Legei autoi kiri, si ebastasas auton. Eipe moipo etekas auton kago auton aro.
Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Gainai, gunai, gune. Noun, vokatif singular feminin, datif, yang berarti perempuan atau istri. Kata gunai digunakan sebagai sapaan atau untuk memanggil dengan penuh hormat kepada seorang perempuan, apakah itu ibu kandung, saudari kandung, juga kepada perempuan-perempuan lainnya. Pada saat pesta di Kana, Yesus memanggil ibunya, Gunai, legei autei ho isausti emoi kaisoi, gainai, oupo hekei he horamou. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Yohanes 2 ayat 4. Yesus juga memakai kata gunai atau gunaikos untuk menyapa seorang perempuan berzinah yang akan dihukum oleh para ahli Taurat dan Farisi. Yohanes pasal 8 ayat 10. Anakipsas de ho isaus, kai medena te asamenos plentes gainaikos. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Kata gunai juga ditujukan kepada perempuan Samaria di kota Sikar, dekat sumur Yakub. Baca Yohanes 4 ayat 1 hingga 42. Malaikat atau angelos berbicara kepada para perempuan, dalam bentuk jamak, dipakai kata gunaiksin, yang datang ke kubur Yesus. Silakan baca Matius 28 ayat 5. Dapat dipastikan, kata gunai, gune, gunaiksin adalah sapaan santun dan hormat yang lazim dipergunakan kepada para wanita, tidak hanya kepada istri sendiri. Jelaslah cara berpikir Ustadz Kainama terlalu cetek, tidak berdasarkan kajian akademis. Hanya dengan satu kata, gunai, sudah langsung berani ambil kesimpulan bahwa Yesus menikah. Salah itu, bro. Jadi ketika Yesus panggil Maria, masa dia panggil Maria ibunya, istriku? Tidak masuk akal kan? Baik. Berarti siapa ini Marianya? Maria Magdalena. Yang pertama kali tiba di situ, di 20 ayat 1 itu dituliskan, bahwa yang datang pagi-pagi itu adalah namanya Maria Magdalena. Maria, perempuan dari desa Magdala. Pengusaha kapal ikan, kaya, punya menara mercusuar di tepi Laut Mediterania. Namanya Maria dari desa Magdala. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama namanya Marta. Kakak kedua namanya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Ketiga namanya Maria Magdala. Inilah perempuan yang dipanggil oleh Yesus sebagai istriku. Bukan kata Al-Quran. Gune. G-U-N-E. Udah, itu nomor 1. Al-Quran gak ada bilang Yesus menikah. Apalagi Alkitab, jelas gak ada bilang Yesus menikah. Kok ngotot amat sih mas bro? Kalau gak percaya Alkitab, maklumlah namanya juga mualaf. Tapi, kalau mualaf gak patuhi Al-Quran, apa pula namanya itu bro? Di antara perempuan-perempuan yang selalu mengikuti dan mendukung pelayanan Yesus, ada 5 nama Maria disebutkan, antara lain, Maria ibu Yesus, Maria adik Marta, Maria Magdalena, Maria istri Kleopas, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, yang juga disebut Maria yang lain. Ada yang berpendapat bahwa Maria adik Marta sama dengan Maria Magdalena, seperti yang dikutip oleh Ustadz Kainama. Ada pula yang berpendapat bahwa keduanya adalah perempuan yang berbeda. Maria adik Marta berasal dari Betania, desa pertanian kecil yang dipenuhi pohon ara, sesuai arti namanya. Berjarak sekitar 2,5 km dari sebelah timur Yerusalem.
Sedangkan Maria Magdalena berasal dari Magdala, kota pelabuhan yang dipenuhi bisnis pelayaran dan perikanan. Maria Betania dituliskan dalam Lukas pasal 10 ayat 38 hingga 42. Ia begitu tekun mendengarkan ajaran Yesus, ketika kakaknya Marta bekerja untuk mempersiapkan keperluan mereka. Dalam Yohanes 11, diceritakan Maria bertemu Yesus yang baru saja menghidupkan kembali saudaranya Lazarus dari kematian. Maria Magdalena adalah perempuan yang dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat, baca Lukas 8 ayat 2. Diyakini, hal tersebut yang menyebabkan Maria Magdalena begitu hormat dan sangat mendukung pelayanan Yesus. Bahkan hingga kematian Yesus, Maria Magdalena bersama dengan perempuan lainnya, segera pergi ke makam Yesus. Lihat Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Lukas 24 ayat 19, dan Yohanes 20 ayat 1. Para pembenci Kristus menjadikan perjumpaan Yesus yang baru bangkit dari kematiannya dengan Maria Magdalena menjadi dasar tuduhan bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus, tanpa memperdulikan yang tertulis dalam Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 1, dan Lukas 24 ayat 19. Sungguh naif dan memalukan. Udahlah Mas Bro, nikmati aja agama masing-masing, rajin-rajin ibadah dan banyaklah buat kebajikan. Jangan nakal lagi ya Mas Bro. Tuhan memberkati.